Kita hari ini sudah berada di hari yang ke-24 ya. Malam nanti adalah malam 25. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Hari-hari terakhir Ramadan ini adalah merupakan puncak-puncak kebaikan di bulan Ramadan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir itu semakin meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas ibadahnya. Kata Rasulullah, taharrau lailatul qadri fi asril awakhir Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kalian, seriuslah kalian ya dalam memburu Lailatul Qadar di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi perintah dari Nabi adalah taharrau, bersungguh-sungguh Lailatul Qadri di asril awakhir dan Ramadan. Disuruh kita bersungguh-sungguh, suruh kita meningkatkan ya keseriusan, kesungguhan kita di 10 tahun. Kenapa sebabnya? Paling tidak ada 3 alasan yang perlu kita jadikan pertimbangan kenapa harus sungguh-sungguh. Yang pertama kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatimi. Amal kita itu sangat bergantung akhirnya. Amal kita itu sangat bergantung ending. Jadi bukan di awal. Jadi kalau misalkan ketika Ramadan datang awalnya semangat itu biasa. Awalnya itu semua masjid mushola mengalami kemunduran, mundur semuanya. Masjid Al-Kautsar juga di awal mengalami kemunduran. Ya sampai nggak bisa atau nggak kebagian tempat kalau pelan sedikit karena semakin mundur. Tapi begitu 10 kedua 10 ketiga mengalami kemajuan, maju lagi sampai kembali ke asal lagi. Itu namanya mengalami kemajuan. Jadi kalau masjid mengalami kemajuan itu harus ya, karena sahnya itu semakin maju. 10 pertama awal-awal mengalami kemunduran. Jadi sampai semakin mundur terus. Dan itu adalah fenomena yang biasa. Nah itu tidak aneh sebetulnya ketika awal-awal mengalami. Tapi sebetulnya inti daripada sebuah amal itu di endingnya, di ujungnya. Innamal a'malu bil khawatimi. Amal itu tergantung ending, tergantung ujung. Karena bagaimanapun sebetulnya orang-orang yang menang itu, orang-orang yang terlatih itu biasanya ketika dia sampai babak akhir. Kalau misalkan babak penyisihan itu pesertanya banyak, biasa penyisihan. Pas begitu babak semifinal mulai berkurang. Pas babak final nggak pernah ada final misalkan sampai 10 klub, nggak ada final itu. Betul nggak? Ada nggak kalau misalkan final sampai 10 klub, ada nggak kira? Final. Main bola bukan final. Biasanya kalau final itu berapa biasanya peserta? 2 orang. Hah? Ya 2. 2 tim. 2. Nggak ada final 2. Jadi kalau misalkan apa namanya babak penyisihan, kalau yang namanya babak penyisihan banyak itu aja. Babak penyisihan banyak itu aja. Babak semifinal itu mulai berkurang terseleksi. Tapi babak final itu baru klub-klub hebat, klub-klub juara. Nah kira-kira kita ini masuk final atau kagak? Nah, masuk final kagak? Ini kelihatannya di sini tadi masuk final semua. Masuk final kelihatan. Itu innamal a'malu bil khawatimi. 1. Kenapa Rasul itu semakin serius ketika menghadapi hari-hari terakhir? Pertama, karena amal itu sangat bergantung ending. Kalau ingin tahu Ramadan kita itu diterima oleh Allah atau tidak, Ramadan kita itu sukses atau tidak, itu ternyata ada di ujungnya. Makanya sebetulnya supaya ujungnya semakin serius, Allah itu berikan banyak segala kebaikan. Bahkan kebaikan dan puncak kebaikan Ramadan ada di mana? Allah tumplakin di ujungnya. Allah tumplakin di 10 terakhir. Itu kan pertama. Jadi ini yang pertama.
wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, kata Aisyah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir, syadda mizar, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksud mengencangkan ikat pinggang ini, kata para ulama, kiasan. Nabi itu menjauhi istri-istrinya, dijauhi istri. Ya, pokoknya malam ganjil itu jangan tidur sama istri lah, pokoknya gitu. Jauhi istri. Itu yang disebut dalam mengencangkan ikat pinggang. Kenapa? Nabi mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, kan kita sudah dikasih 11 bulan 20 hari untuk nempelin istri gitu. 11 bulan 20, ya 10 hari mah harus diapain? Belajar tinggalin istri mah. Gitu. Ya. Gitu. Kemana ngapain? Pindah Nabi itu dari rumahnya kepada rumah Allah. Begitu. Syadda mizar wa ahya lailah, menghidupkan malam. Kadang Nabi menghidupkan semalam penuh, kadang Nabi setengah malam. Wa aqauza ahlahu, dan membangunkan keluarga-keluarganya. Itu bentuk keseriusan. Nah, yang kedua, kenapa Nabi meningkatkan kualitas maupun kuantitas di 10 terakhir? Yang kedua, di 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu harus menjadi obsesi dan ambisi. Ada malam Qadar. Malam Qadar itu, ya, jadi di 10 terakhir itu pertama adalah amal bergantung akhirnya, ya. Innamal a'malu bil khawatimi. Itu satu. Yang kedua, di 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar. Ada malam Qadar. Apa Qadar? Qadar ini kata para ulama maknanya banyak, tapi tidak terlepas dari 3. Satu adalah kemuliaan, 2 adalah ketetapan akhir, yang ketiga adalah sempitnya. Jadi banyak makna Qadar, tapi tidak akan lepas dari ini. Ini poin yang intinya. Satu, kemuliaan. Saking mulianya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi siapapun yang menghidupkan malam Qadar itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang lebih mulia daripada apa? 1000 bulan. Makanya supaya tidak ragu bahwa kemuliaan itu ada di malam itu, Allah berikan kekuatan, Allah berikan penegasan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Pakai sesungguhnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, sesungguhnya itu dicantumkan oleh Allah dalam sebuah ayat. Itu ketika yang dihadapinya masih dalam kondisi ragu, hatinya masih labil, kondisinya masih ragu, masih belum yakin terhadap itu, maka Allah kasih inna. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Quran dari semenjak lahir, sebetulnya tidak pakai inna pun percaya kalau di malam itu ada apa? Ada kemuliaan. Jadi Allah ingin pertegas sebetulnya tidak perlu kita cari kemuliaan kemana-mana. Kemuliaan itu sudah Allah turunkan pada 14 abad yang lalu, dan kemuliaan itu ada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu Allah bilang, maka sesungguhnya Pak, dari 114 surat, itu cuma hanya ada 4 surat yang ayat pertamanya, pembukanya Allah kasih kata sesungguhnya dari 114 surat. Karena memang krusial yang dihadapi pada saat itu. Orang yang dihadapinya memang orang dalam kondisi labil. Ya, dari 114 surat hanya ada 4 surat yang ayat pertamanya Allah cantumkan kata apa? Sesungguhnya. Pertama surat Al-Fatah, surat 48. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah berikan. Inna fatahna, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Surat Al-Fatah itu pun terkait apa? Terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah itu
setiap klausulnya itu secara kasat mata merugikan kaum muslim. Padahal kaum muslimin pada saat perjanjian Hudaybiyah sudah memiliki kekuatan, sudah bisa tempur sebetulnya, karena kekuatannya sudah luar biasa. Ya, di antara perjanjian itu apa isinya? Jika ada orang Mekah ini representasi daripada orang kafir yang datang ke Madinah, maka orang Mekah itu bebas, orang kafir itu bebas bolak-balik ke Madinah, ke Mekah, mau dagang dia bolak-balik. Tapi kalau ada orang Madinah, yaitu orang Muslim datang ke Mekah, maka harus ditahan, tidak boleh balik lagi ke mana? Ke Madinah. Makanya semua sahabat yang ikut mau umroh pada saat itu semuanya menolak, bingung. Cuma Rasul yang menerima perjanjian itu, semuanya menolak, termasuk siapa? Umar bin Khattab yang biasanya sami'na wa ata'na. Umar bin Khattab pun ragu. Sampai-sampai sahabat minta, wahai Umar, coba kau tanyakan kepada Rasul, konfirmasi apakah benar perjanjian semodel ini diterima. Datang Umar kepada Rasul, ya Rasul, apakah ini pendapat kau pribadi atau ini adalah merupakan wahyu? Masa model perjanjian kayak begini engkau terima? Rasul berbalik meninggalkan Umar. Umar maju ke depan, ditanya lagi sampai 3 kali. Sampai Rasul mengatakan, wahai Umar, tidak percayakan kau kalau aku ini adalah utusan Allah. Sampai begitu. Kemudian Rasul katakan, apa kata Rasul? Sesungguhnya telah turun kepadaku suatu ayat, suatu surat yang lebih baik daripada dunia di sini. Kemudian Rasul bacakan, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah berikan engkau Muhammad kemenangan yang nyata. Apa sesungguhnya? Umar pun ketika dibacakan ayat itu dengan kata sesungguhnya, Umar pun percaya. Kemudian Umar pun menjadi yakin terhadap apa yang diputuskan Rasul, kalau ini adalah berdasarkan keputusan wahyu, bukan keputusan diri. Baru dia. Dan terbukti beberapa tahun kemudian akhirnya Mekah ditaklukkan. Terjadi yang disebut dengan Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, dan penaklukan terbesar dalam sejarah tanpa ada pertumpahan. Biasanya penaklukan pasti ada pertumpahan darah. Penaklukan Konstantinopel oleh Raja Al-Fatih, oleh Sultan Al-Fatih, ada pertumpahan darah kan? Semua penaklukan ada pertumpahan darah. Tapi ini penaklukan tapi tidak ada pertumpahan darah. Padahal posisi umat Islam dalam kondisi yang sangat kuat. 10.000 pasukan datang ke Mekah. Uang senjata lengkap 10.000. Kalau saat itu Nabi mau balas dendam, itulah Islam. Ketika Islam jaya, ketika Islam hebat, Islam pasti akan melakukan penaklukan tapi tanpa peperangan. Itu sejarah. Makanya disebutnya Fathul Mekah. Sebetulnya Fathul Mekah itu kalau kita terjemahkan yang lebih humanis itu artinya adalah pembebasan kota Mekah. Pembebasan. Makanya disebutnya Fathul Mekah, pembebasan. Makanya kalau Islam itu kemana-mana namanya pembebasan. Kalau agama di luar Islam namanya penjajahan. Penjajahan. Misalkan Belanda datang ke Indonesia melalui VOC-nya sebelumnya, kemudian datang lagi, disebut apa? Penjajah. Israel datang ke Palestina, disebut lagi penjajah. Tapi Islam datang kemana-mana nggak disebut penjajahan, pembebasan. Kenapa? Pembebasan manusia dari perbudakan, pembebasan manusia dari kebodohan, pembebasan manusia dari kezaliman manusia yang satu kepada manusia yang lain. Pembebasan Islam pun gimana? Makanya disebut dengan Fathul Mekah, pembebasan, pembukaan. Itu sejarah begitu. Nah, yang kedua adalah dalam surat Nuh, surat 71. Dalam surat Nuh itu pun sama. Inna
dari dakwah selama 950 tahun, itu yang ikut dakwah Nabi itu cuma 80 orang. Jadi kalau dipukul rata-rata setiap 10 tahun cuma 1 orang yang sadar. Kalau ada sekarang dai jamaahnya setiap 10 tahun 1 orang yang sadar, dainya kabur duluan gitu. Sabar Nabi itu. 10 tahun 1 sadar. 10 tahun 1 sadar. Kenapa bisa kayak begitu? Mereka tidak percaya kalau Nabi itu utusan Allah. Makanya Allah bilang, Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami yang telah mengutus Nabi Nuh kepada kaum. Nabi Nuh adalah utusan Allah. Tapi begitu pun terkait dengan Al-Kautsar. Inna a'tayna. Nah, begitu pun terkait dengan surat Al-Qur'an. Umat Islam dalam kondisi labil, dalam kondisi bingung. Kira-kira kita bisa mulia dengan apa? Kapan? Terhormat, mulia, mendapatkan kemenangan dan sebagainya. Dalam kondisi labil, dalam kondisi bingung, Allah tegaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Pak, kalau kita mau cari kemuliaan, ini momentum. Kalau mau cari kehormatan, ini momentum. Jadi nggak usah kemana-mana. Ada yang mencari kemuliaan kepada harta, tahta, wanita, Toyota, apa? Semuanya. Padahal Allah bilang, sesungguhnya kami telah menurunkan kemuliaan itu sejak 14 abad yang lalu. Jadi kita kadang-kadang suka kagak sadar. Ya suka kagak sadar. Ibarat orang tua pakai kacamata, pas ketika nggak dipakai ditaruh di jidat. Ditaruh di jidat. Pas ketika mau baca, semua orang ditanya, kacamata bapak mana? Kacamata bapak mana? Apa yang dicarikan? Pas gitu kata ibunya, Pak, coba kita jidat ke jidat. Ih, ada di jidat kacamatanya. Sama kita nyari, di mana saya bisa mulia? Mulia dengan harta, mulia dengan jabatan, mulia dengan popularitas, mulia dengan ini, saya bisa terhormat ini. Allah bilang, kemuliaan sudah datang kepadamu sejak 14 abad yang lalu, sesungguhnya. Dan sekarang malam kemuliaan itu sudah ada di depan mata kita. Malam kehormatan itu sudah, jangan seperti nyari kacamata orang yang sudah tua, atau tukang bas nyari pulpen, tukang bas nyari pensil. Padahal pensilnya di mana? Ini. Mana pensil? Padahal dia nempel di mana? Nempel sudah ketinggalan. Dicuri ini udah nempel. Kemana-mana dia nyari pensil. Di mana pensil? Di mana pensil? Nempel di sini padahal dia. Sama kita semuanya. Nyari kemuliaan kemana-mana. Dengan apa saya bisa mulia, dengan apa saya bisa terhormat, dengan apa saya bisa menang, bisa sukses, bisa bahagia. Allah bilang sesungguhnya kebahagiaan, kemuliaan sudah turunkan dan sekarang berada di depan mata kita. Begitulah kurang lebih kata sesungguhnya itu dicantumkan dalam ayat supaya kita tidak ragu. Makanya semuanya kalau misalkan terkait dengan Quran mulia. Malam turunnya Quran malam paling mulia, lebih mulia dari 1000 bulan, namanya Lailatul Qadar. Malaikat yang bawa Quran, malaikat paling mulia, Jibril alaihissalam. Bulan turunnya Quran menjadi bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Nabi yang menerima Quran merupakan nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad, pemimpin para nabi. Umat yang menerima Quran juga termasuk umat yang paling, itulah umat Islam yang disebut dengan khairul umat, sebaik-baik umat. Jadi semuanya dengan Quran mulia. Nah, itu diturunkan oleh Allah dalam 360 malam, ada satu malam. Dan itu hanya ada di 10 terakhir di bulan. Itu namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Atau Lailatul Qadar itu sering disebut dengan malam keberkahan, Lailatul Mubarakah. Itu arti Qadar yang pertama begitu. Silakan tafsir Qurtubi
Kapan kira-kira takdir itu ditentukan Pak kepada kita? Kapan? Ditetapkan. Bahwa kita itu sudah ditetapkan belum? Sudah. Kita mau jadi apa? Sudah ditetapkan belum? Kan ada yang sebetulnya ditetapkan tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang bahagia atau celakanya. Betul nggak? Kita sudah ditetapkan. Kapan itu? Ketika usia 4 bulan, 120 hari dalam perut ibu kita, malaikat diutus, ditiupkan roh, kemudian ditentukan 4. Pertanyaan saya, ketika takdir ditentukan, kita sudah bisa memohon nggak kira? Sudah bisa mengajukan proposal nggak saat itu kira-kira? Nggak bisa. Sudah bisa meminta sesuai keinginan kita nggak takdirnya Pak? Orang kita masih 4 bulan kok belum bisa ngapa-ngapain, sehingga kita nggak bisa menentukan apa yang didoain juga orang tua kita dan yang lain juga nggak bisa menentukan. Nah, ketika kita pernah ditentukan takdir di usia 4 bulan, 120 hari dalam, kita tidak bisa mengajukan proposal. Kita hanya sami'na wa ata'na, sumu'un daud. Allah tentukan kayak begitu. Walaupun kita nggak tahu yang ditentukan Allah seperti apa. Ternyata Allah pun selalu memberikan kasih kesempatan. Bahasa kita, kalau mau merevisi takdir kita yang pernah ditentukan pada 4 bulan ketika kita dalam hidup kita, waktunya lah sekarang. Setiap setahun Allah berikan kita momentum untuk merevisi takdir kita ke depan mau apa. Jadi kita minta, ya Allah, siapa tahu takdir saya ternyata hafal Quran jadi hafizah. Walaupun saya usia sudah tidak muda lagi, sudah 50 tahun, jangan-jangan takdir saya adalah saya bisa menghafal pun muncul semangat ngapalin. Walaupun sudah ngapalin 2 tahun, tapi bukan nambah hafalan, ganti hafalan. Karena memorinya sudah kepenuhan. Ibarat handphone kita kan, kalau memori itu kepenuhan, kalau yang lain ingin masuk, yang satu harus diapa? Jelek. Harus dihafal. Jadi kita akhirnya bukan nambah hafalan, tapi ganti Apa? 1 tahun hafal tetap pegang 10 surat. Karena gantian. Surat Ad-Duha hafal, Asam pokok. Surat Asam hafal, surat Sabi'is pokok. Pokoknya itu aja, pokoknya gantiannya gantian. Nggak usah putus asa Pak. Kalau kita ngapal Quran, ngapal surat, ternyata kita kagak hafal-hafal, itu bukan kitanya yang bodoh, bukan otak kitanya yang lemot, bukan. Tapi suratnya yang cinta kepada kita sehingga nggak mau ditinggalin sama kita, ingin dibaca terus. Betul Pak? Bu, misalkan kita ngapal surat Ar-Rahman nih, ibu ngapal surat Ar-Rahman, nggak hafal-hafal, bukan kita yang lemot, bukan kita yang bodoh, suratnya nggak mau ditinggalin kita. Kata Ar-Rahman, jangan hafal dulu ya, aku nanti ditinggalin, nggak dibaca lagi, nggak dihafalin lagi. Cek suratnya. Hanya kita, karena kita cinta suratnya kita, masya Allah. Ternyata saya nggak hafal-hafal, kamu cinta saya ya, saya juga cinta kamu. Jadi ini malam ketetapan. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah takdirkan. Kalau misalkan saya pernah dulu ditakdirkan umur saya umur yang barokah,
tapi luas dan jauh jangkauannya. Itu namanya jawami'ul. Pernah ada seorang sahabat tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ajarkan kepadaku satu kalimat dalam Islam yang kalau kau ajarkan aku gak bakalan nanya lagi kepada siapa. Satu kalimat aku gak mau nanya kepada siapapun dalam Islam." Rasul kan kira kalimat apa dia mau diminta diajarkan dan dia gak mau tanya lagi ke orang. Apa Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian kau istiqomah. Pendek tapi isinya dalam dan yang sangat luar biasa. Itu Rasul. Sama, kenapa kok di malam yang dahsyat doanya cuma Allah, "Wa innaka afuwun." Bagi kita orang Indonesia kan mungkin itu simpel, tapi itu maknanya dalam. Karena semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Kalau guru saya ngajarin bukan hanya itu, nanti tambahin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan satu kali, dua kali, tiga kali. Rabbana atina fid dunya hasanah jadikan wirid ketika malam-malam turunnya Al-Qur'an. Malam-malam kan wirid. Kenapa Pak Afun? Apa bedanya Afun dengan Ghafur? Apa bedanya Afun? Afun ya dengan Ghafur. Ghafur. Kan gitu. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan Afun kan maafkan. Kalau Ghafur ampunan. Apa bedanya Afun dengan Ghafur? Afun itu di atas Ghafur. Afun itu maknanya paling tidak tiga. Pertama adalah al-izalah. Pertama maknanya adalah menghilangkan jejak. Dua, menghapuskan. Yang ketiga, memberi dengan sukarela. Itu makna afun. Dan ini adalah sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah artinya punya makna terus menerus. Jadi menghilangkan, menghapuskan, memberi dengan sukarela dan itu terus menerus. Kalau ghafurun memaafkan dengan cara satarok, ditutupi tapi tidak dihilangkan. Contoh, kita berbuat dosa, kemudian kita istighfar, dosa kita diampuni Allah. Diampuni dalam bentuk ghafurun, artinya dosanya dihapuskan, diampuni tapi ditutupi. Bahasa kita gini nih, kalau misalkan kita dosa, nah ini tulisan kita ini salah, kemudian ditutup.